Shalom, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah malam harian pada saat ini. Dan sebentar kita akan merenungkan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang menjadi dasar atau pembacaan Alkitab pada malam hari ini yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Mari Ibu Bapak serta saudara-saudari yang ada di rumah, sebelum kita merenungkan dan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bila pada malam hari ini kami bisa bersekutu beribadah dalam ruang virtual pada malam hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan dan belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih, coba kembali kita ingat ketika kita mengikuti ibadah minggu di gereja, ataupun ibadah-ibadah kategorial atau ibadah rumah tangga. Nah, biasanya ataupun paling tidak ada satu renungan atau khotbah yang dibawakan oleh pendeta atau hamba Tuhan lainnya yang mengangkat atau membawa tema tentang percaya kepada Tuhan. Nah, dan mungkin kita pun sebagai jemaat ataupun siapapun kita tidak jarang mengucapkan kata itu atau kalimat itu, yaitu percaya kepada Tuhan, baik kepada orang lain ataupun bagi diri kita sendiri sebagai pengingat. Nah, namun untuk saat ini sebenarnya apa itu percaya kepada Tuhan? Apakah sekedar mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Kita tahu bahwa percaya itu bisa disebut atau dengan kata lain adalah menaruh keyakinan atau yakin. Dan pada saat ini kita membaca bagian Alkitab dari Injil Yohanes, di mana percaya adalah poin yang penting. Karena dari semua Injil ataupun keempat Injil yang ada dalam Alkitab kita saat ini, Injil Yohanes adalah Injil yang paling banyak memuat ataupun menulis kata percaya. Jadi maksudnya dibandingkan Matius, Markus ataupun Lukas, Injil Yohanes menuliskan kata percaya yang paling banyak dibandingkan ketiga Injil yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, jika tadi kita telah membaca Alkitab kita, coba kita perhatikan kembali pada ayatnya yang ke-29, di mana murid-murid Tuhan Yesus berkata, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan." Nah, baik dengan bahasa kiasan ataupun tanpa bahasa kiasan, harusnya sebagai orang Kristen adalah tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, jika pada saat ini kita dapat mengibaratkan bahasa kiasan itu adalah ketika kita mengalami situasi atau kondisi di mana kita tidak memahami apa yang menjadi rencana atau kehendak Allah atas hidup kita. Itu artinya Tuhan atau Allah sedang menggunakan bahasa kiasan untuk berbicara dengan kita. Dan ketika Tuhan berterus terang atau tidak menggunakan bahasa kiasan, di saat itu kita mengalami situasi ataupun kondisi di mana kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari, dalam kedua situasi ini, baik yang kita pahami ataupun yang tidak kita pahami, ada satu poin penting yang harus tetap kita ingat, yaitu percaya. Nah, percaya yang seperti apa?
yaitu percaya dengan mempertanyakan terus kepada keberadaan Allah. Percaya kepada Tuhan artinya adalah mempertanyakan terus dalam hidup kita, menggumuli di manakah keberadaan Allah, ataupun Allah, mengenal Allah. Nah, artinya mempertanyakan keberadaan Allah ini bukan berarti kita tidak mempercayai bahwa Allah itu ada, bukan. Tetapi ketika kita mencari tahu, berusaha mencari tahu untuk mengenal Dia. Ibaratnya seperti ini, ibu bapak dengan saudara-saudari. Misalnya ketika kita ingin mengenal seseorang secara lebih dekat. Nah, untuk itu kita perlu sesuatu yang namanya berkomunikasi. Dan caranya adalah dengan bertanya. Misalnya yang paling penting sebelum kita mengenal orang lain, yaitu kita menanyakan nama. Lalu mungkin setelah berbincang, kemudian kita ingin tahu di manakah tempat dia tinggal, dan caranya adalah menanyakan alamat. Nah, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya kita tanya orang itu tentang pekerjaannya, hobinya, kesukaan, dan seterusnya. Semua pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya membuat kita mengenal orang yang mau kita kenal secara lebih dekat. Nah, apa yang akan terjadi jika seandainya kita tidak bertanya? Apakah kita akan mengenal orang itu? Dan jawabannya jelas adalah tidak. Karena kita tidak mendapatkan informasi ataupun data ataupun sesuatu tentang dirinya. Paling kita hanya melihat mungkin penampilannya, tapi kita tidak mengetahui apa yang menjadi kesukaannya, namanya, dan lain-lain. Dan kemudian ibu bapak serta saudara-saudari, apakah pengenalan kita terhadap orang itu berhenti ketika hanya kita mengetahui bahwa dia suka atau benda-benda kesukaannya, ataupun apa yang dia sukai untuk menghabiskan waktunya? Tidak, tentu tidak. Pasti akan terus berjalan seiring kita menjalin relasi, misalnya berteman dan sebagainya. Pasti semakin kita menjalin relasi, berbicara, bertemu, bekerja bersama, misalnya rekan kerja, semakin sering kita mengenal berbagai karakter yang ada pada orang itu. Dan mungkin ketika kita sudah mengenal orang itu, kita pun juga memiliki gambaran atau bayangan bahwa apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak. Nah, ibaratnya seperti itu ketika mau mengenal Allah. Ketika kita ingin mengenal Allah, kita terus memiliki kerinduan, rasa ingin tahu tentang bagaimana sih Allah itu. Karakter-karakter apa saja yang Allah miliki, yang selalu tercermin ketika kita ingin semakin mengenal Dia. Satu persatu karakter Allah akan timbul dan hadir muncul kepada kita. Dan akhirnya ketika kita sudah semakin mengenal Dia, akhirnya timbul juga rasa untuk terus percaya, artinya menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih, percaya kepada Tuhan artinya adalah menuntut diri kita untuk terus bertanya dan mencari tahu tentang kebenaran, yaitu mencari tahu tentang apa yang Allah kehendaki. Dan artinya kalau sudah seperti itu bukan dengan cara manut-manut atau hanya ikut-ikut saja, karena misalnya kita dengar bahwa julukan untuk orang Kristen itu adalah orang yang percaya. Tentu bukan. Justru ada maksudnya kenapa orang Kristen dibilang orang yang percaya. Karena orang yang percaya itu, atau kata percaya, kepercayaan itu bersikap aktif dan bukan pasif. Artinya ketika kita sudah tertera identitas bahwa orang Kristen adalah orang yang percaya, maka artinya kita berkomitmen untuk terus mencari tahu dan mengenal Allah yang sudah kita kenal itu.
Ingat, karena proses pengenalan itu bukanlah proses yang statis tetapi dinamis, selalu berkelanjutan. Ketika kita sudah mengenal Allah, kita melewati satu proses atau tahapan untuk mengenal Dia di tahapan yang selanjutnya. Maka pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-murid, percayakah kamu? Itu juga ditujukan bagi kita pada saat ini sebagai umat Kristen yang mana dikenal sebagai orang yang percaya. Dan tentu semuanya itu kembali kepada kita, bagaimana cara kita untuk memahami kata percaya itu, dan bagaimana kita memberi jawabannya kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita semua semakin diteguhkan, semakin percaya kepada Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bila pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh diingatkan kembali tentang iman kami kepadamu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami semakin dikuatkan iman serta percaya kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, iman dan percaya kami boleh kami wujudkan dalam kegiatan, tindakan, sikap, dan perilaku hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam.